Memori kelebihan muatan. Evolusi tidak membekali manusia dengan kemampuan untuk bermain bola. Benar, ia memproduksi kaki untuk menendang, sikut untuk menyikut, dan mulut untuk memaki. Tetapi dengan semua itu, yang bisa kita lakukan mungkin adalah latihan melakukan tendangan penalti sendiri. Untuk masuk ke sebuah pertandingan dengan orang asing yang kita temukan di halaman sekolah pada sore hari, kita tidak hanya harus bekerja secara terpadu dengan rekan satu tim yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya, tetapi kita juga harus tahu bahwa 11 pemain di tim lawan bermain dengan aturan yang sama. Binatang lain yang melibatkan pihak asing dalam ritual agresi pada umumnya melakukan itu berdasarkan naluri. Anak anjing di seluruh dunia memiliki aturan bermain pura-pura berkelahi yang tertanam kuat dalam gen mereka. Namun manusia remaja tak punya gen untuk bermain sepak bola. Ide ini sepenuhnya imajiner, tetapi jika setiap orang punya perundangan demikian, kita semua bisa memainkan permainan itu. Hal yang sama berlaku dalam skala lebih besar. Kerajaan-kerajaan, gereja-gereja, dan jaringan perdagangan dengan satu perbedaan penting. Aturan sepak bola relatif sederhana dan ringkas, sangat mirip dengan aturan kerja dalam sebuah kawanan pengembara atau desa kecil. Setiap pemain bisa dengan mudah menyimpannya dalam otak dan masih punya ruang untuk lagu-lagu, gambar-gambar, dan daftar belanja. Namun dalam hal ini, sistem-sistem besar yang bekerja sama melibatkan bukan hanya 22, melainkan ribuan, bahkan jutaan manusia, membutuhkan penanganan dan penyimpanan informasi dalam jumlah besar, jauh lebih besar dari yang bisa disimpan dan diproses oleh otak satu manusia. Masyarakat-masyarakat besar yang ditemukan dalam beberapa spesies lain, seperti semut dan lebah, bersifat stabil dan lentur karena sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk mempertahankannya tersimpan dalam gen. Misalnya, satu larva lebah madu perempuan bisa tumbuh untuk menjadi ratu atau pekerja tergantung pada makanan yang diasupkan kepadanya. DNA-nya memprogram perilaku yang diperlukan untuk kedua perak itu, entah itu etiket keratuan atau kerajinan proletar. Sarang lebah bisa menjadi struktur sosial yang sangat kompleks, berisi banyak jenis pekerja yang berbeda-beda, pemanen, perawat, dan pembersih misalnya. Namun sejauh ini, riset gagal mengidentifikasi lebah-lebah pengacara. Lebah tidak butuh pengacara karena tidak ada bahaya. Misalnya, ada yang berusaha melanggar konstitusi sarang lebah dengan mengambil hak lebah pembersih untuk hidup, hak kebebasan, dan mencari hak kebahagiaan. Akan tetapi, manusia melakukan hal-hal semacam itu sepanjang waktu. Karena tatanan sosial sapiens diimajinasikan, manusia tidak bisa mengamankan informasi penting untuk menjalankannya dengan hanya membuat salinan DNA mereka dan menurunkan DNA itu kepada keturunan mereka. Sebuah upaya sadar harus dilakukan untuk memelihara hukum, peraturan, prosedur, tingkah laku kalau tidak ingin tatanan sosial itu runtuh dengan cepat. Misalnya, Raja Hammurabi memutuskan bahwa orang dibagi menjadi kalangan atas, orang biasa, dan budak. Ini bukan pembagian alamiah, tidak ada jejak ini itu dalam gen manusia. Jika orang-orang Babilonia tak bisa menjaga kebenaran ini dalam pikiran mereka, mereka akan berhenti berfungsi. Demikian pula ketika Hammurabi mewariskan DNA kepada keturunannya, itu tidak otomatis menanam aturan yang dia buat bahwa seseorang dari kalangan atas yang membunuh perempuan biasa harus membayar 30 shekel perak
Hammurabi harus secara sengaja mengajari para putranya tentang hukum dalam imperium. Kemudian para putra dan cucunya melakukan hal yang sama. Imperium menghasilkan informasi dalam jumlah sangat besar. Di luar urusan hukum, imperium harus menyimpan catatan-catatan tentang transaksi dan pajak, inventaris peralatan militer dan kapal-kapal dagang, dan kalender festival dan kemenangan-kemenangan. Selama jutaan tahun, orang menyimpan informasi di satu tempat saja, otak mereka. Sayang sekali, otak manusia bukanlah alat penyimpan yang baik untuk database seukuran imperium karena 3 alasan utama. Pertama, kapasitasnya terbatas. Benar, sebagian orang memiliki daya ingat yang mengagumkan dan pada masa kuno ada kaum profesional penghafal yang bisa menyimpan di kepala mereka topografi dari seluruh provinsi dan undang-undang semua negara bagian. Meskipun demikian, ada batas yang tak bisa dilampaui oleh para memori ulung sekalipun. Seorang pengacara mungkin hafal di luar kepala seluruh isi undang-undang persemakmuran Massachusetts, tetapi mungkin tidak hafal perincian setiap putusan pengadilan yang terjadi di Massachusetts sejak peristiwa pengadilan kota Salem Witch Trials. Kedua, manusia mati dan otak mereka mati bersamanya. Setiap informasi yang disimpan di satu otak akan terhapus dalam waktu kurang dari seabad. Tentu saja, dimungkinkan untuk meneruskan ingatan satu otak ke otak lain, tapi setelah beberapa transmisi, informasi cenderung menjadi kabur atau hilang. Ketiga, dan yang paling penting, otak manusia sudah teradaptasi untuk menyimpan dan memproses jenis-jenis informasi tertentu. Untuk bertahan hidup, para pemburu penajam kuno harus mengingat bentuk-bentuk, kualitas, dan pola perilaku ribuan spesies tumbuhan dan binatang. Mereka harus mengingat bahwa satu jamur keriput berwarna kuning yang tumbuh pada musim gugur di bawah pohon ulmus kemungkinan paling beracun. Sedangkan jamur serupa yang tumbuh pada musim dingin di bawah pohon ek bagus untuk pengobatan sakit perut. Para pemburu penjelajah juga harus selalu mengingat pendapat-pendapat dan hubungan-hubungan beberapa puluh anggota kawanan. Jika Lucy membutuhkan bantuan seorang anggota kawanan untuk menghentikan gangguan John, penting bagi dia untuk mengingat bahwa John bertengkar dengan Mary pekan lalu, dan dengan demikian Mary bisa menjadi sekutu yang antusias. Akibatnya, tekanan-tekanan evolusi mengadaptasi otak manusia untuk menyimpan jumlah besar informasi tumbuh-tumbuhan, binatang, topografi, dan sosial. Akan tetapi, ketika masyarakat yang sangat kompleks mulai muncul setelah kedatangan revolusi agrikultur, jenis baru informasi menjadi vital, angka. Para pengembara tidak pernah diwajibkan untuk menangani data matematis dalam jumlah besar. Tak ada pengembara yang perlu mengingatnya, katakanlah jumlah buah di setiap pohon hutan. Jadi, otak manusia tidak beradaptasi untuk menyimpan dan memproses angka-angka. Namun untuk menjaga sebuah kerajaan besar, data matematis adalah vital. Tidak pernah cukup dengan membuat undang-undang dan menceritakan cerita-cerita tentang dewa-dewa penjaga. Seseorang juga harus mengumpulkan pajak. Untuk memajaki ratusan ribu orang, harus ada pengumpulan data tentang pendapatan dan harta benda orang-orang, dan data tentang pembayaran-pembayaran yang dilakukan, data tentang tunggakan-tunggakan, data tentang utang dan denda, data tentang diskon dan potongan. Belum lagi jutaan data kecil yang harus disimpan dan diproses. Tanpa kapasitas ini, negara tidak akan pernah tahu apa sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya mana lagi yang bisa dialirkan. Jika menghadapi kebutuhan untuk menghafal, mengingat kembali dan menangani semua angka ini, sebagian besar otak manusia akan overdosis dan tertidur. Batasan mental ini membengkakkan ukuran dan kompleksitas kumpulan manusia. Ketika jumlah orang dan properti di satu masyarakat tertentu melintasi batas kritis,
maka menjadi perlu untuk menyimpan dan memproses data matematis dalam jumlah besar. Karena otak manusia tak bisa melakukannya, sistem pun runtuh. Selama ribuan tahun setelah revolusi agrikultur, jaringan sosial manusia tetap relatif dan sederhana. Yang pertama bisa mengatasi masalah itu adalah masyarakat Sumeria kuno yang hidup di wilayah selatan Mesopotamia. Di sana, sengatan matahari yang menimpa dataran subur berlumpur menghasilkan panen-panen melimpah dan kota-kota yang makmur. Saat jumlah penghuni tumbuh, begitu pula jumlah informasi yang dibutuhkan untuk mengordinasi urusan-urusan mereka. Antara tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi, orang-orang genius Sumeria yang tak dikenal menemukan sebuah sistem untuk menyimpan dan memproses informasi di luar otak mereka yang dibuat sesuai pesanan untuk menangani data matematis dalam jumlah besar. Dengan demikian, orang-orang Sumeria melepaskan tatanan sosial mereka dari batasan otak manusia, membuka jalan bagi munculnya kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium. Sistem pemrograman data yang ditemukan oleh orang Sumeria itu disebut tulisan. Tertanda Kushim. Menulis adalah sebuah metode menyampaikan informasi melalui tanda-tanda material. Sistem tulisan Sumeria melakukan itu dengan menggabungkan dua jenis tanda yang dicetak pada lempengan tanah liat. Salah satu jenis tanda merepresentasikan jumlah. Ada tanda untuk 1, 10, 60, 600, 3600, dan 36.000. Orang Sumeria menggunakan satu kombinasi sistem angka baris 6 dan basis 10. Sistem basis 6 mereka memberi kita beberapa warisan penting seperti pembagian hari menjadi 24 jam dan besar lingkaran menjadi 360 derajat. Jenis tanda lain merepresentasikan orang, binatang, barang dagangan, teritori, tanggal, dan seterusnya. Dengan menggabungkan kedua jenis tanda, orang-orang Sumeria mampu menyimpan jauh lebih banyak data ketimbang otak manusia manapun untuk mengingat dan rantai DNA manapun untuk menyimpan kode. Pada tahap awal ini, tulisan terbatas pada fakta-fakta dan angka-angka. Novel hebat Sumeria, seandainya ada, tidak mungkin bisa dicukupi oleh lempengan-lempengan tanah liat. Menulis menelan banyak waktu dan publik pembaca masih minim, jadi tak ada orang yang punya alasan menggunakannya selain untuk menyimpan catatan. Jika kita mencari kata-kata bijak pertama yang sampai kepada kita dari para leluhur kita 5.000 tahun lalu, kita akan sangat kecewa. Pesan paling awal yang ditinggalkan para leluhur untuk kita baca, misalnya 29.086 ukuran jelai, 37 bulan Kusim. Pembaca paling mungkin atas kalimat ini adalah sebanyak 29.086 ukuran jelai diterima dalam kurun waktu 37 bulan. Tertanda Kusim. Sayang, naskah-naskah pertama dalam sejarah tidak berisi pandangan filosofis. Tak ada syair, legenda, hukum, atau bahkan kemenangan-kemenangan istana. Tulisan-tulisan itu adalah dokumen-dokumen membosankan tentang ekonomi, catatan pembayaran pajak, akumulasi utang, dan kepemilikan harta benda. Salah satu jenis teks lain yang selamat dari masa kuno ini dan tak kalah menariknya, daftar kata yang disalin dan terus disalin oleh calon-calon juru tulis sebagai latihan. Bahkan seorang murid yang bosan yang ingin menuliskan salah satu puisinya daripada menyalin catatan penjualan tak mungkin bisa melakukannya.
Tulisan awal Sumeria adalah aksara parsial, bukan aksara penuh. Aksara penuh artinya sebuah sistem tanda material yang bisa merepresentasikan bahasa lisan secara sempurna atau mendekati sempurna. Oleh karena itu, ia bisa mengekspresikan segala hal yang ingin dikatakan orang, termasuk puisi. Aksara parsial di sisi lain adalah sistem tanda material yang hanya bisa merepresentasikan jenis-jenis informasi tertentu dari bidang aktivitas yang terbatas. Aksara Latin, aksara hieroglif Mesir, dan Braille adalah aksara penuh. Anda bisa menggunakannya untuk menulis register pajak, puisi. Anda bisa menggunakannya untuk menulis register pajak, puisi cinta, buku sejarah, resep makanan, dan hukum bisnis. Sebaliknya, aksara awal Sumeria seperti lambang-lambang matematika modern dan notasi musik adalah aksara parsial. Anda bisa menggunakan aksara matematika untuk melakukan perhitungan, tetapi Anda tidak bisa menggunakannya untuk puisi-puisi cinta. Tak masalah bagi orang-orang Sumeria bahwa aksara mereka tak cocok untuk menulis puisi. Mereka memang tidak menciptakan aksara itu untuk menyalin bahasa lisan, tetapi lebih untuk melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh bahasa lisan. Ada sejumlah budaya, seperti Andes pra-Kolombia, yang hanya menggunakan aksara parsial dalam keseluruhan rentang sejarah mereka, tak terpengaruh oleh keterbatasan aksara mereka, dan tak merasa memerlukan versi penuh. Aksara Andea sangat berbeda dari aksara Sumeria. Malah, ia begitu berbeda sehingga banyak orang berpendapat itu sama sekali bukan aksara. Ia tidak ditulis di atas lempengan tanah liat atau lembar kertas, tetapi ditulis dengan simpul-simpul pengikat pada tali warna-warni yang disebut kipu. Setiap kipu terdiri dari banyak tali bermacam-macam warna yang terbuat dari kayu atau kapas. Pada setiap tali, beberapa simpul diikatkan di tempat-tempat berbeda. Satu kipu tunggal terdiri dari ratusan tali dan ribuan simpul. Dengan mengombinasikan beberapa simpul pada tali-tali yang berbeda dengan berbagai warna, dimungkinkan untuk mencatat jumlah besar data matematis yang terkait, misalnya dengan pengumpulan pajak dan kepemilikan properti. Selama ratusan mungkin ribuan tahun, kipu-kipu punya arti penting dalam urusan kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium. Puncaknya adalah pada masa Imperium Inca yang mengatur 10-12 juta orang dan mencakup wilayah yang kini menjadi Peru, Ekuador, dan Bolivia, serta beberapa bagian Chile, Argentina, dan Kolombia. Berkat kipu, orang-orang Inca bisa menyimpan dan memproses banyak sekali data yang tanpanya mereka tak mungkin mampu menjaga mesin administrasi rumit yang dibutuhkan sebuah imperium sebesar itu. Nyatanya, kipu begitu efektif dan akurat sehingga dalam tahun-tahun awal sejak penaklukan Spanyol atas Amerika Latin, orang-orang Spanyol sendiri memanfaatkan kipu dalam pekerjaan memerintah imperium baru mereka. Problemnya adalah bahwa orang-orang Spanyol sendiri tidak tahu cara membuat dan membaca kipu, sehingga mereka bergantung para profesional lokal. Para penguasa baru kontinen ini menyadari bahwa ini menempatkan mereka pada posisi yang lemah. Para ahli kipu pribumi bisa saja dengan mudah menyesatkan dan menipu para tuannya. Jadi, ketika dominion baru Spanyol menjadi lebih kokoh, kipu disingkirkan, dan catatan-catatan imperium baru itu dibuat sepenuhnya dalam aksara dan angka Latin. Sangat sedikit kipu yang selamat dari penjajahan Spanyol, dan sebagian besar yang tersisa sudah tak bisa dibaca lagi karena, sayang sekali, seni membaca kipu sudah hilang. Keajaiban birokrasi. Masyarakat Mesopotamia akhirnya mulai ingin menuliskan hal-hal di luar data matematika yang monoton. Antara 3000 sebelum Masehi sampai 2500 sebelum Masehi, lebih banyak tanda ditambahkan pada sistem Sumeria
pelan-pelan mentransformasinya menjadi aksara penuh yang kini kita sebut cuneiform. Sampai dengan 2500 sebelum Masehi, raja-raja menggunakan cuneiform untuk mengeluarkan putusan. Para pendeta menggunakannya untuk mencatat kata-kata para dewa, dan penduduk berkedudukan di bawahnya menggunakannya untuk menulis surat-surat pribadi. Kurang lebih pada saat yang sama, orang-orang Mesir mengembangkan aksara penuh yang dikenal sebagai hieroglif. Aksara penuh lainnya dikembangkan di Cina sekitar 1200 sebelum Masehi dan di Amerika Tengah sekitar 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Dari pusat-pusat permulaan ini, aksara-aksara penuh menyebar jauh dan luas, mengambil berbagai macam bentuk baru dan tugas-tugas baru. Orang mulai menulis puisi, buku sejarah, roman, drama nubuat, dan buku masak. Meskipun demikian, tugas utama tulisan tetap untuk menyimpan tumpukan data matematis, dan tugas itu tetap menjadi hak prerogatif aksara parsial. Injil Ibrani, Iliad Yunani, Mahabharata Hindu, dan Tripitaka Buddha semuanya bermula sebagai karya lisan. Selama beberapa generasi, karya-karya itu disebarkan secara lisan dan akan tetap hidup sekalipun tulisan tidak pernah diciptakan. Namun register-register pajak dan birokrasi yang rumit dilahirkan bersama-sama dengan aksara parsial, dan kedua tetap tak terelakkan terhubung hingga kini seperti kembar siam. Bayangkanlah entry-entry sandi komputer dalam database dan spreadsheet. Dengan semakin banyaknya hal yang ditulis, dan terutama seiring tumbuhnya aksi pemerintahan sampai proporsi raksasa, problem-problem baru pun muncul. Informasi yang disimpan dalam otak seseorang mudah ditarik. Otak saya menyimpan miliaran bit data, tetapi saya tak bisa dengan cepat hampir seketika mengingat nama ibu kota Italia. Lalu sesaat kemudian mengingat lagi apa yang saya lakukan pada 11 September 2001, kemudian merekonstruksi rute dari rumah saya menuju Universitas Hebrew di Yerusalem. Bagaimana persisnya cara kerja otak masih menjadi misteri, kecuali ketika Anda berusaha mengingat di mana Anda menaruh kunci mobil. Bagaimana beratnya Anda mencari dan menaruh informasi yang tersimpan pada tali-tali kipu atau lempeng-lempeng tanah liat. Kalau hanya 10 atau 100 lempeng, tak masalah. Namun bagaimana jika jumlahnya ribuan, seperti yang dilakukan salah satu pewaris Hammurabi, Raja Simrilim dari Mari? Bayangkan sejenak bahwa sekarang adalah tahun 1776 sebelum Masehi. Dua orang Mari berkelahi atas kepemilikan sebuah ladang gandum. Jacob menekankan bahwa dia membeli ladang itu dari Esau 30 tahun lalu. Esau menyangka dan mengatakan bahwa dia sungguh menyewakan ladang itu kepada Jacob untuk masa waktu 30 tahun, dan sekarang waktu itu sudah habis. Dia maksud mengambil kembali. Mereka berteriak-teriak dan bergumul, lalu mulai saling mendorong sebelum menyadari bahwa mereka bisa mengatasi perselisihan dengan pergi ke arsip kerajaan yang di dalamnya tersimpan rekaman tindakan dan tagihan penjualan yang berlaku pada semua real estate kerajaan. Setibanya di sana, mereka dibawa dari satu pejabat ke pejabat lain. Mereka menunggu sampai beberapa kali menghabiskan teh herbal dan diminta untuk datang lagi esoknya, dan akhirnya mereka dibawa oleh seorang petugas tampak merenggut untuk mencari lempengan tanah liat mana yang relevan. Petugas membuka sebuah pintu dan membawa mereka masuk ke sebuah ruang berisi deretan ribuan lempengan tanah liat di lantai dan dindingnya. Maka tak mengherankan bila petugas itu merengut. Bagaimana dia harus menemukan lokasi catatan ladang gandum yang dipersengketakan itu 30 tahun lalu.
Andai pun bisa ditemukan, bagaimana dia bisa mengecek silang untuk memastikan bahwa lempengan itu adalah dokumen terakhir terkait dengan ladang tersebut, atau ternyata dokumen itu hilang atau lumat kembali menjadi lumpur ketika bocoran hujan mengalir ke arsip tersebut? Jelas, hanya dengan mencetak sebuah dokumen dengan tanah liat tidaklah cukup untuk menjamin pemrosesan data yang efisien, akurat, dan mudah. Itu membutuhkan metode-metode pengorganisasian seperti katalog, metode reproduksi seperti mesin fotokopi, metode penarikan cepat seperti algoritma komputer, dan para pustakawan arogan, tetapi semoga saja periang yang tahu bagaimana menggunakan alat-alat ini. Menciptakan metode-metode semacam itu terbukti jauh lebih sulit ketimbang menciptakan tulisan. Banyak sistem tulisan yang berkembang secara independen dalam budaya-budaya yang tempat dan masa lalunya saling berjauhan. Setiap dekade, para arkeolog menemukan beberapa aksara yang terlupakan. Sebagian mungkin terbukti bahwa bahkan lebih tua dari torian-torian tanah liat Sumeria. Namun, sebagian besar tetap menjadi keanehan karena mereka yang menciptakannya gagal menemukan cara-cara yang efisien dalam menyusun katalog dan menarik data. Yang membuat istimewa Sumer, juga Mesir era Firaun, Cina kuno, dan Imperium Inka adalah bahwa budaya-budaya ini mengembangkan teknik-teknik yang bagus dalam mengarsip, menyusun katalog, dan memunculkan kembali catatan-catatan tertulis. Budaya-budaya itu juga berinvestasi dalam sekolah untuk juru tulis, petugas, pustakawan, dan akuntan. Sebuah latihan menulis dari salah satu sekolah di Mesopotamia kuno yang ditemukan oleh para arkeolog modern memberi kita gambaran sekilas tentang kehidupan murid-murid ini sekitar 400 tahun lalu. Saya masuk dan duduk, dan guru saya membaca saya. Dia berkata, ada sesuatu yang hilang, dan dia mencambuk saya. Salah satu dari orang-orang yang bertugas berkata, mengapa kamu membuka mulut tanpa izin saya? Dan dia mencambuk saya. Salah satu yang bertugas dalam hal aturan berkata, mengapa kamu bangun tanpa izin saya? Dan dia mencambuk saya. Penjaga gerbang berkata, mengapa kamu keluar tanpa izin saya? Dan dia mencambuk saya. Penjaga gendibir berkata, mengapa kamu meminum tanpa izin saya? Dan dia mencambuk saya. Guru Sumeria berkata, mengapa kamu berbicara dengan bahasa Akkadia? Dan dia mencambuk saya. Guru saya berkata, tulisan tanganmu tidak bagus. Dan dia mencambuk saya. Para juru tulis kuno tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga belajar menggunakan katalog, kamus, kalender, rumus-rumus, dan tablet. Mereka belajar dan menginternalisasi teknik-teknik membuat katalog, menarik, dan memproses informasi yang sangat berbeda dari yang digunakan oleh otak. Dalam otak, semua data diasosiasikan secara bebas. Ketika saya pergi bersama pasangan untuk menandatangani hipotek untuk rumah baru kami, saya diingatkan tentang tempat pertama yang kami tinggali bersama, yang mengingatkan saya pada bulan madu kami di New Orleans, yang mengingatkan saya pada aligator, yang mengingatkan saya pada naga-naga, yang mengingatkan saya pada The Ring of the Nibelungen. Dan tiba-tiba, sebelum saya menyadarinya, saya menggumamkan lagu opera Siegfried Leitmotiv ke petugas bank yang terbengong-bengong. Dalam birokrasi, beberapa benda harus disimpan terpisah. Ada satu laci untuk hipotek rumah, satu untuk sertifikat pernikahan, satu untuk register pajak, dan satu lagi untuk gugatan hukum. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menemukan sesuatu? Benda-benda yang bisa masuk lebih dari satu laci. Seperti drama-drama musik Wagnerian, saya benar-benar menyusun dengan label musik, teater, atau mungkin menciptakan kategori baru sekaligus. Benar-benar bikin pusing kepala. Jadi sepanjang waktu, orang terus menambahkan
menghapus dan mengatur kembali laci-laci. Agar bisa berfungsi, orang-orang yang mengoperasikan sistem laci semacam itu harus diprogram ulang untuk berhenti berpikir sebagai manusia dan mulai berpikir sebagai petugas dan akuntan. Seperti yang diketahui siapapun dari masa kuno sampai kini, para petugas dan akuntan berpikir dalam cara tidak manusiawi. Mereka berpikir seperti rak-rak bekas. Ini bukan kesalahan mereka. Jika mereka tidak berpikir seperti itu, laci-laci mereka akan tercampur aduk dan mereka tidak akan mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan pemerintahan, perusahaan, atau organisasi mereka. Dampak paling penting dari aksara pada sejarah manusia adalah benar-benar seperti ini. Aksara pelan-pelan mengubah cara manusia memikirkan dan memandang dunia. Asosiasi bebas dan pemikiran holistik menyerah pada kompartementalisasi dan birokrasi. Bahasa angka-angka dari abad ke abad, metode-metode birokratis pemrosesan data tumbuh semakin berbeda dari cara alamiah dalam berpikir dan semakin penting. Satu langkah penting dibuat pada masa kurang lebih sebelum abad ke-19, ketika satu aksara parsial baru ditemukan, aksara yang bisa menyimpan dan memproses data matematis dengan efisien yang belum ada presidennya. Aksara parsial ini tersusun atas 9 tanda, merepresentasikan angka dari 0 sampai 9. Membingungkan, tanda-tanda ini dikenal sebagai angka Arab sekalipun sebetulnya ditemukan pertama kali oleh orang Hindu. Bahkan lebih membingungkan lagi, orang-orang Arab modern menggunakan seperangkat angka yang tampak sangat berbeda dari angka-angka Barat. Namun orang-orang Arab mendapatkan nama itu karena mereka menginvasi India. Mereka menemukan sistem itu, memahami kegunaannya, memperhalusnya, dan menyebarkannya ke seluruh Timur Tengah kemudian Eropa. Kini, beberapa tanda lain belakangan ditambahkan ke angka-angka Arab, seperti tanda untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Basis notasi matematika modern pun lahir. Meskipun sistem tulisan ini tetap merupakan aksara parsial, ia telah menjadi bahasa dominan dunia. Hampir semua negara, perusahaan, organisasi, dan institusi, entah mereka berbahasa Arab, Hindi, Inggris, atau Norwegia, menggunakan aksara matematika untuk mencatat dan memproses data. Setiap potongan informasi yang bisa diterjemahkan ke dalam aksara matematika disimpan, disebarkan, dan diproses dengan kecepatan dan efisiensi yang mencengangkan. Seseorang yang ingin memengaruhi keputusan pemerintah, organisasi, dan perusahaan, karena itu harus belajar berbicara dalam angka-angka. Para ahli mampu mengerjakan dengan cara terbaik, bahkan untuk menerjemahkan ide-ide seperti kemiskinan, kebahagiaan, dan kejujuran menjadi angka-angka. Garis kemiskinan, tingkat kesejahteraan subjektif, peringkat utang. Seluruh bidang pengetahuan seperti fisika dan teknik sudah kehilangan hampir seluruh sentuhan dengan aksara lisan manusia dan dipelihara semata-mata oleh aksara matematik. Yang lebih mutakhir, aksara matematika telah membangkitkan bahkan sebuah sistem tulisan yang revolusioner, aksara bina komputerisasi yang hanya terdiri dari 2 angka, 0 dan 1. Kata-kata yang sedang saya ketik di papan ketik sedang ditulis dalam komputer saya dengan kombinasi-kombinasi berbeda dari tanda 0 dan 1. Tulisan dilahirkan sebagai pembantu kesadaran manusia, tetapi
tetapi semakin menjadi tuan. Komputer-komputer kita kesulitan memahami bagaimana Homo sapiens berbicara, merasa, dan bermimpi. Jika kita mengajari Homo sapiens untuk berbicara, merasa, dan bermimpi dalam angka-angka yang bisa dipahami oleh komputer, dan ini bukan akhir dari kisahnya. Pengetahuan di bidang kecerdasan artifisial sedang berusaha menciptakan suatu jenis kecerdasan yang semata-mata didasarkan pada aksara beda komputer. Film-film fiksi sains seperti The Matrix dan The Terminator menceritakan sebuah hari ketika aksara biner menanggalkan ganda kemiskinan, ketika manusia berusaha mengambil kembali atas kendali atas aksara yang binal itu. Aksara merespons dengan berusaha menyapu ras manusia.